belajar tentang sistem koloid. Sistem koloid itu di bab 7 kimia ya teman-teman. Boleh buka bukunya, itu ada di bab 7. Teman-teman, yang pertama itu kita akan belajar tentang apa sih itu sistem koloid. Sistem koloid itu merupakan jenis antara campuran, larutan, atau campuran homogen dan suspensi bercampur dari larutan dan suspensi, maka sifat koloid bisa berada di antara dua jenis campuran tersebut. Yang kedua teman-teman, kita akan belajar tentang apa itu sistem dispersi. Sistem dispersi itu adalah penyebaran zat secara merata dari suatu zat ke dalam zat yang lain. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama larutan, yang kedua koloid, dan yang ketiga suspensi. Sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu Pertama itu teman-teman, suspensi. Suspensi itu merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar merata di dalam medium pendispersinya. Pada umumnya teman-teman, sistem dispersi itu merupakan campuran heterogen. Suspensi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil sehingga jika diaduk terus-menerus akan mengendap akibat gaya gravitasi bumi. Endapan hasil reaksi berupa suspensi yang ukurannya hangat dan kecil sukar terpisah. Yang kedua itu teman-teman adalah larutan. Larutan adalah sistem dispersi yang partikel-partikel zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan. Bahkan menggunakan mikroskop ultra saja kita tidak dapat membedakannya teman-teman. Nah, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi, atau dapat juga diartikan teman-teman sebagai suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi, atau kita bisa juga sebut dengan campuran kasar. Sekarang kita belajar itu apa sih perbedaan dari suspensi, larutan, dan koloid. Nah, teman-teman tahu nggak perbedaannya apa? Jadi teman-teman, perbedaannya itu kalau larutan itu homogennya tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, seperti yang saya bilang tadi. Kalau koloid itu secara makroskopis bersifat homogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Nah, sedangkan suspensi itu berbentuk heterogen. Nah, dan larutan itu semua partikel berdimensi 1 nm, 1 faz, stabil, tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring, penampilannya jernih. Contohnya kalau larutan itu adalah larutan gula. Kita bisa kalau melihat larutan gula itu, kita nggak bisa menyaringnya teman-teman, karena sudah terlarut di dalam air. Dan koloid itu adalah partikel berdimensi antara 1 sampai 10 nm atau 2 fase, stabil, tidak dapat dipisahkan, dapat disaring menggunakan saringan ultra, keruh, jerih, atau jernih. Contohnya itu santan. Kalau santan itu kan ampasnya masih bisa kita saring gitu, masih ada yang bisa kita saring. Nah, kalau sedangkan suspensi itu teman-teman, partikelnya berdimensi lebih besar 100 mm, tidak dapat mudah dipisahkan, dapat disaring, keruh. Contohnya air kopi. Kalau air kopi kan mudah banget nyaringnya teman. Beberapa sifat koloid yang khas misalnya itu adalah efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, dan koagulasi. Kita belajar satu-satu ya teman-teman. Pertama itu adalah efek Tyndall. Efek Tyndall itu adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul yang cukup besar. Efek Tyndall ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1893. Itu cukup sangat lama ya teman-teman. Dan yang kedua, seperti yang kita lihat, gerak Brown itu adalah gerakan terus-menerus dari suatu partikel zat cair ataupun gas. Artinya partikel-partikel ini tidak pernah ada dalam keadaan stasioner atau sepenuhnya diam. Hal ini pertama kali dibuktikan dan dicetuskan oleh Robert Bourne sehingga seorang botanis Skotlandia pada tahun 1827. Nah, dan yang ketiga itu atau yang terakhir bisa kita sebut dengan adsorpsi. Apa sih itu adsorpsi? Adalah proses penggumpalan substansi terlarut dalam
larutan atau permukaan zat penyerap yang membuat masuknya bahan dan mengumpul dalam suatu zat penyerap. Keduanya sering muncul bersamaan dengan suhu proses, maka ada yang menyebutnya sorpsi. Pada absorpsi ada yang disebut dengan adsorpsi atau adsorbat. Juga bisa melihat gambar di atas atau gambar di samping, yaitu yang pertama itu ada gambar efek Tyndall, dan yang kedua itu ada gambar sifat colloid background dan absorpsi. Teman-teman bisa mengamati gambar-gambar tersebut ya. Dan yang selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang kestabilan koloid. Emang koloid itu harus stabil ya? Iya teman-teman, koloid itu mempunyai kestabilan. Maksudnya kestabilan koloid itu adalah menghilangkan muatan koloid atau dialisis, menambahkan emulgulator, dan menambahkan koloid pelindung. Proses penghilangan muatan koloid dilakukan dengan cara proses dialisis. Cara menjaga kestabilan koloid itu gimana sih? Nah, cara menjaga kestabilan koloid itu ada dua teman-teman. Yang pertama itu menghilangkan muatan koloid, dan yang kedua penambahan stabilisator koloid. Dan yang terakhir teman-teman, kita akan belajar tentang koloid liofil dan koloid liofob. Apa sih koloid liofob? Apa sih koloid liofil? Kita belajar satu-satu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu koloid liofol. Koloid liofol adalah koloid yang fase dispersinya suka menarik medium pendispersinya, yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel dispersi dengan medium pendispersi kuatnya. Nah, dan yang kedua itu koloid liofob. Koloid liofob itu adalah sistem koloid yang fase dispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jadi terbalik teman-teman, ada yang menarik, ada yang tidak menarik. Gitu teman-teman. Perbandingan sifat sol liofil dan sol liofob itu adalah, yang pertama itu yang dapat membedakan perbandingannya itu adalah sifat. Sifatnya ada beberapa, yaitu ada daya absorpsi terhadap medium, efek Tyndallnya, viskositasnya atau kekentalan, koagulasinya, dan lain sebagainya. Kalau sol liofil itu teman-teman mengadopsi mediumnya, yang kedua itu efek Tyndall lemah, viskositas lebih besar dari mediumnya, tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, bersifat reversibel, protein. Contohnya itu adalah protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Itu contoh-contoh di sol liofil teman-teman. Nah, sedangkan kalau di sol liofob itu apa sih? Perbandingannya itu tidak dapat mengabsorpsi mediumnya, efek Tyndallnya lebih jelas, viskositasnya hampir sama dengan mediumnya, tidak mudah digumpali dengan penambahan elektrolit, dan tidak reversibel. Contohnya itu susu, mayones, sol, belerang, sol sulfida, dan sol logam. Sekian presentasi atau pembelajaran yang saya sampaikan hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.